Kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika mulai disidangkan di Pengadilan Militer 319 Jayapura, Kota Jayapura, Senin 12 Desember 2022. Dalam sidang Senin, 5 prajurit Brigade Infanteri Raider 20 Imajaya Kramo didakwa pasal pembunuhan berencana dan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Kelima prajurit Brigade Infanteri Raider 20 Imajaya Kramo atau IJK yang bersama-sama menjadi terdakwa dalam perkara nomor 404 strip K garing PM titik 3 strip 19 garing AD garing 12 garing 2022 itu adalah Kapten Infanteri Domingus Kainama atau Pasi Pamops Brigif R20 LJK 3, Pratu Rahmat Amin CC, Pratu Rizky Oktav Mulyawan, Pratu Robertus Putra Klinsman, dan Praka Pargorumbowo. Perkara itu diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Kolonel CHK Rudi Dwi Prakamto bersama Hakim Anggota Letkol Laut CHK Slamet Widodo dan Letkol CHK Ari Fitriansa. Dalam pembacaan dakwaannya, Auditor Militer Kolonel CHK Yunus Ginting membeberkan kronologis pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika yang terjadi di Satuan Pemukiman 1, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu. Keempat korban pembunuhan dan mutilasi itu adalah Arno Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniel Nirigi, dan Atistini. Dakwaan auditor membeberkan peristiwa dalam pembunuhan dan mutilasi itu, sejak perencanaan para pelaku, transaksi jual beli senjata, hingga pembunuhan terhadap keempat korban yang diikuti dengan mutilasi keempat jenazah korban. Kelima prajurit TNI Angkatan Darat itu didakwa dengan dakwaan primair pembunuhan berencana secara bersama-sama atau pasal 340 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan subsidiar pembunuhan secara bersama-sama pasal 338 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan auditor juga menyebut sejumlah delik lain yang didakwakan. Membunuh para korban dan kemudian mengiris lehernya dengan menggunakan parang sehingga terputus. Selanjutnya potongan kepala tersebut dimasukkan ke dalam karung yang sudah dibuka oleh terdakwa 5 dengan tangan kiri. Usai pembacaan dakwaan itu, Hakim Ketua Kolonel CHK Rudi Dwi Prakamto menanyakan apakah para terdakwa akan mengajukan eksepsi. Akan tetapi, para kuasa hukum kelima terdakwa, yaitu Letu CHK Fahmi Fareski, Letu CHK Agustinus Hestu, dan Letda CHK Steonefrat Januardi, menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan meminta sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Tingkat pertama, perkara pidana. Sidang pun dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saksi pertama yang diajukan auditor adalah Mayor Infanteri Helmanto Francisco Daki. Mayor Infanteri Helmanto Francisco Daki adalah atasan kelima terdakwa dan juga menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Mayor Infanteri Helmanto Francisco Daki akan diperiksa dan diadili secara terpisah. Dalam kesaksiannya, Helmanto mengakui terlibat dalam perencanaan untuk menjebak para korban yang disebut-sebut ingin membeli senjata dan amunisi. Helmanto bahkan terlibat dalam penentuan lokasi tempat para terdakwa bertemu para korban, ikut mengecek lokasi pertemuan para terdakwa dan korban, serta menerima uang yang dirampas dari para korban. Akan tetapi, Helmanto menyatakan dia tidak berada di lokasi tersebut saat pembunuhan dan mutilasi dilakukan oleh kelima terdakwa. Kesaksian Helmanto itu dibenarkan oleh kelima terdakwa. Dalam persidangan itu, Hakim Ketua memerintah auditor menunjukkan barang bukti dalam perkara tersebut. Auditor menunjukkan barang bukti seperti 1 batang besi, pistol beserta amunisi, dan senjata rakitan palsu yang sengaja dibuat untuk mengelabui keempat korban. Auditor juga membawa telepon genggam kelima terdakwa yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut. Hakim Ketua Kolonel CHK Rudi Dwi Prakamto memutuskan menunda persidangan. Sidang perkara ditunda sampai Rabu 14 Desember 2022 dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi yang akan diajukan auditor.
Seusai itu, anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, Gustaf Kawer selalu, kuasa hukum keluarga korban pembunuhan dan mutilasi di Mimika, harap dari keterangan saksi lain maupun barang bukti, unsur itu terpenuhi. Kemudian dalam tuntutan dan vonis hakim menggunakan pasal yang maksimal sesuai dengan dakwaan Primayat 340 KUHP dengan ancaman hukum yang maksimal sesuai dengan perbuatannya. Nah tadi itu bagi kami sudah cukup konstruksi dakwaannya, dipakai pasal yang maksimal 340 KUHP itu pembunuhan berencana. Nah, tadi dalam pemeriksaan saksi kita lihat keterangan saksi itu mayor walaupun dia menghindar tidak melihat kejadian pembunuhan, tapi dari perencanaan sampai kemudian dia terima uang, nah itu berarti kita lihat dari pembuktian unsur mengarah ke keterlibatan mereka 5 ini. Kita harapkan dalam pembuktian mayor juga sama, pembunuhan berencana itu terbukti. Kita masih tunggu saksi lain. Nah dari koalisi sendiri kita yang mendampingi, kita harapkan dalam keterangan saksi-saksi yang lain maupun barang bukti, unsur itu terpenuhi dan kemudian dalam tuntutan maupun vonis, hakim menggunakan pasal yang maksimal sesuai dengan dakwaan primer tadi 340 KUH pidana dan kemudian pelaku divonis dengan ancaman hukuman yang maksimal sesuai dengan perbuatannya. Itu harapan kami.